Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita pernah benar-benar merasakan setiap helaan nafas kita sebagai desahan kasih ilahi? Apakah mungkin sebuah lafaz sederhana seperti Bismillah menjadi denyut hidup, bukan sekadar pembuka kalimat? Di channel ini, Riris Dani Hermawan, mari kita menyelami makna terdalam basmalah, bukan dengan logika semata, tetapi dengan rasa dan renungan. Jika video ini menyentuh ruang jiwamu yang selama ini tertidur, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setiap video di sini bukan sekadar tontonan, melainkan perjalanan jiwa. Pernahkah kita duduk dalam diam, lalu mendengarkan nafas sendiri? Bukan hanya mendengar, tapi benar-benar merasakan bahwa setiap helaannya membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar udara. Dalam keheningan itu, kita mulai menyadari bahwa kehidupan ini berdenyut bukan karena kita mampu, tetapi karena kita dihidupkan. Bayangkan sebuah ruang sunyi, hanya ada kau dan denting lembut waktu. Di sanalah, basmalah menjadi lebih dari sekadar lafaz. Ia menjelma menjadi kehadiran, sebuah pengingat lembut bahwa sejak awal kita bernafas, kita telah berenang di dalam samudera kasihnya. Tak ada langkah yang luput dari pengawasannya. Tak ada detak yang tak didengar olehnya. Nafasmu, yang sering kau anggap biasa, adalah surat cinta paling halus dari Tuhan. Ia tak bersuara, tapi selalu sampai. Ia tak terlihat, tapi terus mengalir. Dan basmalah adalah jendela pertamamu untuk menyadari itu semua. Saat kau membukanya, kau mulai memahami bahwa setiap gerak hidup bukanlah hasil upaya sendiri, melainkan undangan menuju rahmat yang tanpa batas. Maka sebelum segalanya dimulai, sebelum pekerjaan, percakapan, atau langkah kaki pertama di pagi hari, ucapkanlah basmalah, bukan hanya di bibir, tapi di dalam jiwa. Karena disitulah tempat ia bekerja paling sunyi, paling dalam. Dan dalam kesunyian itulah, kau akan menemukan bahwa hidup ini bukan hanya untuk berjalan, tapi untuk bersamanya berjalan. Bayangkan sebuah pintu yang berdiri di antara dunia yang kau lihat dan dunia yang belum kau kenal. Pintu itu tak besar, tak megah, bahkan sering terlewat pandang karena bentuknya begitu sederhana. Namun, siapapun yang melewatinya dengan hati yang bersih akan mengerti. Inilah gerbang menuju semesta yang lebih luas dari apapun yang pernah ia bayangkan. Basmalah adalah pintu itu. 3 kata dalam satu lafaz. Bi, Ismi, Allah. Bagaikan anak kunci yang membuka gerbang keberadaan. Bi, kata sambung yang halus, menjadi tali penghubung antara aku dan dia. Ia menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak pernah berasal dari diri sendiri, tetapi selalu dengannya. Ismi, nama, adalah pengenalan, bukan sekadar sebutan, tapi penyaksian atas identitasnya yang tak terbandingkan. Dan Allah, sang puncak segala, bukan hanya disebut, tapi dihadirkan ke dalam seluruh laku dan niat. Gerbang ini tidak terbuka dengan kekuatan logika, tetapi dengan kelembutan jiwa. Ia tak menyapa dengan gemuruh, tetapi dengan kesadaran yang merambat pelan, seperti embun yang jatuh ke daun. Maka ketika kita benar-benar menyadari kedalaman basmalah, kita tak lagi memulai sesuatu hanya karena rutinitas. Kita memulainya karena kita ingin bersamanya, memeluk semesta melalui rahmatnya, dan menjalani hidup sebagai bentuk tanggapan atas kasih yang telah lebih dulu diberikan. Membaca basmalah bukan hanya berarti membuka aktivitas, tapi membuka dimensi. Ini bukan hanya awal dari perbuatan, tetapi awal dari pemahaman. Ia menuntun kita untuk berhenti sejenak, menunduk, dan berkata, "Aku tidak sendiri, dan aku tidak berjalan untuk diriku semata." Ada kalimat-kalimat yang indah karena susunannya, ada pula yang indah karena maknanya. Tapi basmalah, ia indah bukan karena kata, bukan pula karena bahasa. Ia indah karena ia hidup. Di balik huruf-huruf Arab yang kita kenal, tersembunyi denyut yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh jiwa. Para arif menyebutnya sebagai mantra kosmik, sebuah frekuensi ilahi yang memancar dari asal mula penciptaan hingga ke sudut terdalam semesta. Ketika lafaz, Bismillahirrahmanirrahim, dilafazkan dengan kesadaran, seluruh keberadaan pun seakan ikut bergetar, menyahut dalam diam. Inilah kisah yang jarang diketahui,
bahwa basmalah bukan hanya digunakan oleh lidah manusia, tetapi dilafazkan oleh segala yang ada. Gunung, air, angin, bahkan bintang, semuanya menyebut namanya dalam bentuk yang tak terucap oleh bahasa kita. Hanya jiwa yang hening dan terbuka yang bisa mendengarkan gaungnya. Dan saat kau mulai mendengar, kau tahu, selama ini, semesta tidak diam. Ia selalu berzikir. Bila kau pernah merasa kecil dalam luasnya alam semesta, ketahuilah bahwa basmalah menjadikanmu bagian dari simfoni itu. Kau bukan penonton, kau adalah pelaku. Kau bukan sekadar debu di antara bintang, tapi bagian dari tarian cahaya yang berpangkal pada rahmatnya. Dalam setiap hembusan nafasmu, ada pantulan dari hembusan pertama ciptaan. Dalam setiap langkahmu, ada gema dari langkah awal kehidupan. Dan basmalah, diucapkan dengan hati yang sadar, adalah pengakuan bahwa segala yang kau miliki, segala yang kau jalani, bukan lain adalah titipan cinta yang menjelma dalam bentuk paling halus. Jika kau ingin melihat semesta dengan cara yang baru, jangan lihat dengan mata. Lihatlah dengan hati yang telah disentuh oleh basmalah. Pada satu titik dalam perjalanan hidup, manusia akan bertanya, siapa aku sebenarnya? Pertanyaan itu tidak lahir dari rasa ingin tahu biasa. Ia lahir dari kesadaran yang perlahan tumbuh, bahwa kita bukan sekadar tubuh yang berjalan, bukan sekadar nama yang dipanggil orang. Kita adalah cermin. Dan apa yang kita cerminkan, itulah jati diri kita yang sesungguhnya. Dalam ajaran para sufi, ada satu proses agung yang disebut fana, lenyapnya diri dalam kehadiran Tuhan. Bukan berarti hilang secara fisik, melainkan luluhnya ego, luruhnya keakuan, hingga yang tersisa hanyalah pantulan dari sifat-sifatnya. Proses ini tidak terjadi seketika. Ia seperti perjalanan seekor ulat menuju kepompong, lalu bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang lembut dan ringan. Perubahan ini terjadi bukan karena ulat hebat, tapi karena ia pasrah. Begitulah basmalah bekerja dalam jiwa. Ketika kita mengucapkannya dengan penghayatan yang dalam, perlahan kita belajar melepaskan identitas semu. Kita tak lagi merasa perlu dipuji, karena kita tahu siapa pemilik segala kemuliaan. Kita tak lagi gentar kehilangan, karena kita sadar bahwa tak ada yang benar-benar milik kita. Kita mulai menjadi basmalah, makhluk yang hidup dalam namanya, bergerak karena kasihnya, dan memberi bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena limpahan rahmat yang mengalir tanpa henti. Di tahap ini, basmalah bukan lagi lafaz pembuka. Ia adalah pakaian jiwa. Ia membalut langkah, membentuk keputusan, menuntun pandangan, dan mengatur ritme batin. Ia mengajarkan bahwa kita ada bukan untuk menonjolkan diri, melainkan untuk memperlihatkan siapa yang sedang berkarya melalui kita. Dan betapa tenangnya hati yang telah sampai pada tahap ini. Tak terburu waktu, tak takut masa depan, karena ia tahu, yang ia miliki bukan hanya nama Tuhan di bibir, tapi kehadiran Tuhan di dalam diri. Pernahkah engkau duduk dalam diam, lalu memperhatikan irama nafasmu sendiri? Bukan untuk mengatur, tapi untuk menyatu dengannya. Disitulah letak keajaiban yang kerap luput dari perhatian kita. Nafas, begitu sederhana, namun menyimpan kedalaman spiritual yang tak terhingga. Zikir nafas adalah perjalanan pulang ke dalam. Di dunia yang riuh dan terus menuntut perhatian keluar, ia menawarkan jalan sunyi, jalan lembut menuju pusat diri. Di sana, basmalah tidak lagi sekadar bacaan di awal doa atau kegiatan. Ia menjadi irama, menjadi denyut, menjadi kesadaran penuh yang mengalir bersama setiap tarikan dan hembusan. Tariklah nafas perlahan. Bisikan, Bismillah, dalam batin. Biarkan kalimat itu menyusup, tidak hanya ke dalam rongga dada, tetapi hingga ke relung terdalam jiwa. Rasakan bagaimana ia meresap seperti cahaya fajar yang menyentuh lembut permukaan bumi. Hangat, menyembuhkan, menyadarkan. Saat hembusan dilepaskan, bayangkan segala beban turut keluar bersamanya. Semua gundah, semua luka, semua amarah, hanyut bersama nafas terakhir sebelum berganti dengan rahmat baru. Tarik lagi, hadirkan kembali basmalah. Inilah zikir dalam diam. Zikir yang tidak memerlukan suara, karena seluruh tubuh telah menjadi suara itu sendiri.
Melalui latihan ini, kita tidak sedang mencoba mencapai sesuatu. Kita sedang kembali pada sesuatu yang sejak awal sudah ada dalam diri, ketenangan, kesadaran, dan yang paling penting, kehadiran. Kehadiran ilahi yang tak pernah menjauh, hanya sering tertutup oleh kebisingan batin kita sendiri. Zikir nafas adalah bentuk ibadah yang paling jujur. Ia tidak membutuhkan tempat khusus, tidak memerlukan waktu tertentu. Ia hanya butuh satu hal, hati yang bersedia tenang. Dan ketika hati sudah tenang, seluruh semesta seakan ikut melambat, memberi ruang agar kita bisa merasakan bahwa hidup ini, sejak awal hingga akhir, adalah tarian cinta yang dimulai dengan satu lafaz suci, Bismillah. Tidak semua tindakan besar dimulai dari tempat yang keras dan riuh. Seringkali, perubahan paling dalam justru tumbuh dari ruang yang sunyi, dari niat yang tulus dan tak terlihat. Seperti benih yang jatuh diam-diam ke dalam tanah, lalu tumbuh perlahan menjadi pohon yang rindang. Demikian pula halnya ketika basmalah ditanamkan sebagai niat di dalam setiap perbuatan. Kita hidup di dunia yang gemar menilai berdasarkan hasil. Tetapi bagi jiwa yang berzikir, nilai sejati justru terletak pada dari mana sebuah langkah dimulai. Dan basmalah, lafaz yang penuh kasih, mengajarkan bahwa setiap gerakan, sekecil apapun, bila dimulai dengan niat karena Allah, maka ia akan memancar keluar membawa rahmat. Bayangkan ketika engkau akan berbicara kepada seseorang, dan dalam hatimu terlebih dahulu mengucap, Bismillah. Lalu kata-katamu menjadi lembut, tidak untuk menang, tapi untuk menyentuh. Saat engkau hendak membantu seseorang, dan niatmu adalah menghadirkan kelembutannya, maka bantuanmu tak sekadar menyelesaikan masalah, tetapi juga menenangkan hati. Basmalah yang hidup dalam niat menjadikan setiap interaksi sebagai ladang cahaya. Ia menyusup ke dalam percakapan sehari-hari, senyuman yang ringan, atau bahkan dalam kerja yang biasa. Seakan tanganmu menjadi perpanjangan kasihnya, dan tubuhmu adalah kendaraan untuk kebaikan yang terus berjalan. Inilah keindahan tersembunyi dari niat suci. Ia tidak meminta dilihat, tetapi dampaknya menjalar luas. Ia mengubah aktivitas rutin menjadi ibadah yang halus. Ia mengubah kebiasaan menjadi pengabdian. Dan basmalah adalah pengingat bahwa setiap laku bisa menjadi doa jika disertai kesadaran. Ketika niat itu lurus, dan langkah itu dimulai dengan Bismillah, maka tak ada perbuatan yang kecil. Semuanya bermakna. Semuanya bernilai. Karena di baliknya, ada cinta yang menyelimuti, ada rahmat yang mengiringi. Setiap dari kita pernah terluka. Ada luka yang datang dari kata-kata, dari kehilangan, dari pengkhianatan, atau dari harapan yang kandas. Luka itu diam-diam menetap, terkadang membentuk dinding, terkadang menjadi beban yang kita pikul tanpa sadar. Tetapi tahukah engkau bahwa basmalah pun bisa menjadi obat? Rahmat yang terkandung dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim bukan hanya tentang kelembutannya terhadap makhluk, tapi juga tentang kelembutan yang bisa kita pinjam untuk menyentuh luka-luka sendiri. Ketika engkau melafazkan basmalah dalam keadaan terluka, engkau seperti sedang membalut hatimu dengan pelukan dari langit. Ia tidak menyembuhkan seketika, tapi ia meresap, pelan, dalam, dan membawa ketenangan. Marah adalah reaksi yang mudah, tetapi memaafkan, itu adalah bentuk rahmat yang matang. Kita sering ingin agar orang lain mengerti rasa sakit kita, padahal mungkin yang paling kita butuhkan adalah kehadiran ilahi di dalam luka itu. Basmalah, bila direnungkan dengan ikhlas, mengajarkan bahwa setiap sakit bisa menjadi jalan untuk semakin dekat. Bahwa di balik luka, ada undangan untuk belajar mengasihi, bukan hanya diri sendiri, tapi juga mereka yang pernah menyakiti. Dan ketika kita memaafkan dengan kesadaran basmalah, kita bukan sedang kalah. Kita sedang menang dengan cara yang paling suci, karena kita memilih rahmat daripada dendam. Kita memilih melepaskan daripada mengikat diri pada kepahitan. Setiap basmalah yang diucapkan dalam keadaan rapuh akan menjelma menjadi jembatan menuju keteguhan baru. Sebab Allah tidak menciptakan luka untuk menyiksa, melainkan untuk membuka jalan agar rahmat-Nya bisa masuk lebih dalam. Dan rahmat itulah yang membentuk manusia yang tidak pahit meski pernah disakiti, tidak keras meski pernah dilukai. Jangan buru-buru menutup luka.
Duduklah bersamanya. Ucapkan basmalah dengan lembut. Biarkan rahmatnya masuk. Karena kadang, luka adalah pintu yang menunggu dibuka oleh tangan yang membawa kasih. Ada ketakutan yang tersembunyi di dalam banyak hati. Takut memberi terlalu banyak, takut kehilangan, takut kehabisan. Kita mencintai, tetapi dengan hati-hati. Kita memberi, tetapi sambil menghitung. Seolah hidup ini seperti wadah kecil yang bila terlalu sering dibagi, akan kosong. Namun, basmalah datang dengan pesan yang bertolak belakang, bahwa rahmat bukan milik kita, tapi mengalir melalui kita. Ketika seseorang hidup dalam kesadaran basmalah, ia mulai memahami satu hal mendasar, bahwa kita bukan sumber, kita hanyalah saluran. Dan selama kita terhubung dengan sumber kasih yang tak pernah kering, kita pun tak akan pernah benar-benar kehabisan. Bahkan saat dunia mengambil banyak, hati kita tetap penuh, sebab yang mengisi bukan dunia, melainkan Dia. Inilah yang menjadikan Rasulullah pribadi yang paling murah hati. Ketika beliau mengucapkan basmalah sebelum melangkah, beliau bukan hanya memulai tindakan, beliau meneguhkan bahwa setiap langkahnya bukan milik pribadi. Ia adalah pancaran kasih dari langit untuk bumi. Bahkan di tengah medan perang, saat nyawa dipertaruhkan, basmalah tetap menjadi nafas beliau. Bukan untuk kekuatan lahiriah, tapi untuk menghadirkan kelembutan di tengah ketegangan. Begitu pula kita. Ketika memberi dengan basmalah, kita tidak sekadar menolong, kita memperluas limpahan rahmat-Nya. Saat kita menyapa, menenangkan, atau bahkan sekadar mendengarkan dengan sabar, kita sedang meminjam kelembutan Ar-Rahim untuk hadir lewat tindakan-tindakan kecil yang tampaknya biasa. Dan inilah yang membebaskan. Kita tidak lagi takut memberi, karena kita tahu kita tidak sedang kehilangan. Kita sedang menyalurkan. Kita sedang menebar apa yang sudah lebih dulu diberikan secara cuma-cuma. Seperti mata air yang tidak pernah bertanya, berapa lagi yang harus kuberi? Ia hanya terus mengalir, karena itulah hakikatnya. Basmalah menjadikan kita seperti itu. Sumber kasih yang tidak pernah habis. Karena kita hidup dalam sambungan dengan lautan rahmat yang tak bertepi. Di zaman ini, segalanya bergerak cepat. Waktu seakan berlari, dan kita pun terpaksa mengikutinya. Rutinitas menumpuk, notifikasi berdentang tanpa henti, dan dalam hiruk-pikuk itu, banyak yang terlupa, termasuk basmalah. Ia masih diucap, ya, tapi perlahan menjadi sekadar kebiasaan. Sebuah lafaz pembuka yang tak lagi terasa maknanya. Seperti pintu yang dibuka tanpa tahu apa yang ingin dimasuki. Padahal, basmalah adalah nyala. Ia adalah cahaya kecil yang mampu menerangi hari yang paling gelap, jika dijaga dan dihidupkan. Tapi seperti semua cahaya, ia bisa redup bila tidak dipelihara. Di dunia modern ini, menjaga basmalah berarti memberi ruang untuk keheningan, di tengah bisingnya dunia luar. Bukan tentang mengasingkan diri, tetapi tentang menghadirkan diri secara utuh dalam tiap momen. Mulailah hari dengan zikir nafas, bisikan basmalah sebelum membuka gawai, sebelum menjawab pesan, sebelum memulai pekerjaan. Lakukan tidak karena kebiasaan, tapi karena kesadaran, bahwa setiap langkah kecil hari ini, bila dimulai dengan namanya, dapat menjadi amal yang menyala terang. Bersahabatlah dengan mereka yang menjaga zikrullah, yang mengingatkan dengan kelembutan, bukan menghakimi. Sebab nyala basmalah akan lebih mudah dijaga dalam lingkungan yang tenang, yang saling menuntun dalam kebaikan. Bukan dalam suara paling lantang, tapi dalam kehadiran yang paling tulus. Basmalah juga perlu pengingat diam. Tidak semua harus keras. Kadang, cukup satu tarikan nafas yang disertai kesadaran. Cukup satu senyum sebelum berkata. Cukup satu detik hening sebelum bertindak. Di sanalah basmalah hidup, bukan dalam banyaknya lafaz, tapi dalam-dalamnya makna. Jika kita terus memelihara nyala ini, maka tak ada hari yang benar-benar gelap. Karena selalu ada cahaya yang menyala dari dalam. Cahaya yang lembut, namun kokoh. Yang sederhana, tapi tak tergoyahkan. Dan cahaya itu dimulai dari satu lafaz, Bismillah. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan hanya tentang memahami. Ia adalah tentang menjadi. Dari setiap nafas yang kita sadari, setiap langkah yang kita niatkan,
hingga setiap luka yang kita maafkan, semua itu mengantar kita pada satu titik, menjadi manusia yang hidup dalam basmalah. Bayangkan seseorang yang setiap geraknya mengalirkan rahmat. Bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia hadir dengan kesadaran bahwa dirinya adalah wadah, bukan pusat. Ia menyentuh tanpa menyakiti, berkata tanpa melukai, dan memberi tanpa berharap kembali. Ia tidak perlu menjelaskan bahwa ia berzikir, karena orang-orang bisa merasakannya dalam kehadirannya. Inilah manusia basmalah. Ia tidak berjalan sendiri, sebab setiap langkahnya ditemani Ar-Rahman. Ia tidak berbicara sembarangan, sebab di setiap ucapnya ada Ar-Rahim. Ia tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, sebab ia tahu setiap denyut adalah titipan. Ketika basmalah telah mendarah daging, maka hidup tak lagi terbagi antara dunia dan akhirat. Segalanya menjadi satu. Memasak menjadi ibadah, bekerja menjadi zikir, bahkan diam pun menjadi bentuk penghambaan. Ia tidak mencari kesan, hanya terus menanam kebaikan dimanapun ia berada. Dalam dunia yang haus akan kepastian, manusia basmalah menjadi telaga. Dalam dunia yang cepat menilai, ia menjadi tempat berlindung. Dan bukan karena ia merasa layak, tetapi karena ia terus menyambungkan diri pada sumber rahmat yang tak terputus, Allah. Maka, mari mulai hari ini. Jangan sekadar mengucap basmalah, jadilah basmalah. Jadilah wajah rahmat di tengah ketegangan. Jadilah tangan kasih di tengah kekeringan. Jadilah langkah lembut di tengah dunia yang kasar. Sebab dunia ini tidak kekurangan suara. Ia kekurangan kehadiran yang membawa cinta. Dan basmalah adalah cinta itu, yang kini menanti untuk hidup melalui dirimu. Jika perjalanan ini menyentuh hatimu, maka genggamlah basmalah bukan hanya sebagai lafaz, tapi sebagai cahaya yang membimbing langkahmu. Jangan lupa untuk subscribe kanal ini, Riris Dani Hermawan, agar kita terus bisa saling menguatkan dalam perjalanan jiwa yang sunyi namun agung ini. Semoga apa yang kau dengar hari ini menjadi benih yang tumbuh, bukan hanya di kepala, tapi dalam hidup yang nyata. Dan semoga kita semua menjadi insan yang tak hanya mengucap rahmat, tapi membawa dan membagikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita terus hidup dalam cahayanya.